Halo, salam sinergi kreativitas bersama Gcraft Kota Batu. Di sini kita bakal ngobrol bareng-bareng bersama penggiat kopi di Kota Batu untuk menyambut International Coffee Day yang bakal dirayakan oleh seluruh dunia. Jadi untuk membuka acara kita ini bisa dimulai dari teman-teman untuk memperkenalkan siapa sih dan juga udah berapa lama bermain di dunia kopi. Mungkin bisa dari ujung. Kenalkan, nama saya Ivan, saya penikmat kopi dari kedai masih sedikit sampai sekarang banyak kedainya. Halo, nama saya Amir. Saya dari penggiat kopi lokal. Halo, nama saya Fahmi. Saya salah satu tim dari Janus Coffee. Selamat sore, saya Aziz, kebetulan sebagai barista di Puskendam Cafe. Halo, selamat sore. Nama saya Asep. Saya bagian dari Jagwiran. Halo, saya sendiri Rega Aditya, salah satu tim juga dari Janus Coffee, dan alhamdulillah sekarang udah bisa menjalankan satu bisnis sendiri sama di kopi juga, yang berawal dari Brehat menjadi Beujar Coffee and Craft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Kopila, Kopi Lintas Arjuna yang berada di lereng Gunung Arjuna. Perkenalkan, nama saya Yanuar Baihaki, penikmat kopi dari kecil sampai sekarang. Nggak minum. Oke nih, jadi kan kita lagi di suasana International Coffee Day. Kalau boleh tahu, buat teman-teman sendiri, udah berapa tahun terjun di dunia kopi? Jadi kan enak tanya yang paling lama siapa, yang paling baru siapa gitu. Siapa nih? Kalau menurut teman-teman yang paling lama? Asal gitu. Paling lama ya ada 2 orang sih. 2 orang ya? 2 orang. Tapi kalau di sini Pak, Saman sesepuh ini Pak Agus pembesarnya. Gimana, Zed? Yang paling senior Asep. Paling senior Asep. Siapa yang nggak tahu kan? Sebenarnya kalau era kedai kopi itu dulu aku kenal pertama kedai kopi itu Kopi Pring ini. Oh, Kopi Pring. Mas. Itu. Cuman itu bareng aku tahun 2014 belajar kopi, terus habis itu 2015-16 baru buka kedai kopi. Normal 8 tahun itu. Buat teman-teman sendiri, kan kita juga di acara Gcraft juga, bisnis kopi menurut pandangan masing-masing nih, kan di sini nggak cuma pelaku bisnis saja, tapi ada yang kopi entusias, ada yang memang sekedar kopi, kadang-kadang sekedar suka kopi aja buat seduh di rumah, bahkan ada yang suka buat mampir-mampir ke tempat kopi karena pengen coba yang ini, pengen coba yang itu gitu kan. Gimana nih menurut teman-teman pandangan bisnis kopi khususnya di Kota Batu itu gimana? Bisa dimulai dari siapa nih? Yes, aku jawab, syukur jawab ya. Ya. Kopi tidak ada yang salah. Seperti perempuan berarti. Oh iya. Benar. Jadi apa ya? Kalau dulu taruhlah ada standarnya emang. Oke, rasa ada standarnya. Tapi kan tiba-tiba kayak muncul kayak Nordic lah. Anggap aja roastingannya kurang. Habis itu dulu Italian, roastingannya harus yang gelap. Hitungannya standarnya juga selalu berubah. Jadinya ya wes. Yes, apa adanya itu, apa yang dinikmati itu ya itu kopi. Kalau dari Mas, saya ini Kalau menurut saya kopi itu bukan suatu minuman. Oke. Beda ya. Iya benar. Nggak apa-apa nih filosofi. Kalau minuman itu kayak teh manis itu minuman. Jadi benar yang disampaikan Mas Yanuar bahwa kopi itu perlu dinikmati. Jadi minumnya tidak usah buru-buru kayak kita minum minuman biasa. Jadi untuk perlu kenikmatan berarti kopi harus punya nilai jual yang tinggi. Jangan sampai kopi kita dianggap nilai jual rendah. Nah,
itu yang kita terapkan di komoditi saya di Kopila, bahwa petani kalau bisa itu menjual kopinya ke kita dengan harga yang pantas, karena kopi itu bukan sebuah minuman menurut saya ya pribadi, karena kopi itu perlu dinikmati ya, kayak bukan jeruk anget atau apa gitu. Jeruk anget kan perlu cepat minumnya ya. Biar hangat, biar gak dingin. Jadi Nanti jeruk dingin. Kalau cerah dari jauh Ya. Kalau dari Mas Man yang sebelah sana nih, Oke. gimana? Perkembangan kopi menurutku mulai dari awal, khususnya di Kota Batu ya. Dari awal milih cari kedai kopi itu cuman berapa, paling ke Kedai Joni. Kedai Joni. Legenda. Kalau nggak tahu kedai Joni itu salah satu kedai yang historis banget ya. Ya, iya. Banyak tempat di mana-mana. Kalau nggak ke sana berarti bukan Joni. Kedai Joni. Yoi. History, semua history. Apa ya? Ada loh. Aku pernah sempat dengar loh. Jazz of Nature Inside. Ada. Jazz sama apa? Of Nature Oh. Inside. Oh, singkatan. Oke. Sebenarnya saya bukan Pedro saya. Tak kira Joni ojo dirasani. Di situ sampai sekarang mau kemana banyak pilihan gitu. Sampai perkembangannya pesat banget ya di Batu lagi. Gitu. Jadi anggap aja buat penikmat kopi ataupun customer bisa tinggal pilih lah ya. Mau yang versi gimana atau enggak versi yang seperti apa, dia tinggal pilih. Ya. Ya apalagi juga kita juga tahu kan kalau di Kota Batu juga banyak banget nih. Kemudian aku sendiri dari tahun 2017 dimulai dari Malang, dia pindah ke sini juga ikut sama, bisa dibilang 2 orang adalah grup. Jadi lumayan lah ikut perkembangan dari coffee shop yang bisa dibilang itu hal yang baru sampai sekarang hal yang merambah banget. Menurut teman-teman lagi nih, buka kedai coffee shop ataupun melakukan bisnis di kopi itu harus for money atau for passion, lebih setuju mana? Ini juga Pertanyaan berat ya. Iya, itu. for family ya. Nggak harus dari kopi kan kalau family. Enggak, aslinya sih tergantung ke orang-orangnya sih. Lah aku dhewe passion, tapi passion itu harus ada maninya. Enggak ngono. Ya hitungannya ya udah. Iya. Enggak bisa sustain aja. Biasanya yang beri basmani ya. Iya. Ya sih sebenarnya. Suami dan Om Aziz nih. Ya kalau saya ini termasuk orang yang junior, walaupun secara usia mungkin tua aku. Paling senior. Saya baru di urusan kopi kan karena saya terjebak, nggak ada pilihan, nggak punya pekerjaan apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Ya inilah mentor-mentor saya ini, banyak mentor-mentor saya ini, terutama yang di sana. Orang-orang yang menjadikan saya bisa minimal menyeduh kopi, tapi kalau secara keilmuan mungkin belum lah, masih jauh dari harapan mungkin dari. Kenapa saya mendirikan ya karena terpaksa, tidak punya pekerjaan tapi seneng ngopi. Ini orang-orang yang selalu menemani saya waktu ngopi di Janus nih. Iya dulu pertama kali ketemu Mas Aziz kan, Iya. tengok kan, Mm. Om sendirian aja, Iya. kita ngobrol, kenal lah sampai sekarang. Ya, Begitulah kira-kira sementara. sementara. Sep, ini lah Sep ini. Kalau dari Mas Fahmi nih, Kalau bicara money sama passion, kayaknya jadinya harus seimbang ya. Soalnya menurut saya pribadi sih, kalau bicara bisnis kopinya berarti bicara money-nya, bicara uangnya. Tapi kalau bicara identitasnya berarti bicara passion gitu sih. Jadi money sama passionnya harus seimbang gitu. Ya benar kata Mas Janu sih, kalau misalkan mau ngembangin passion ya money-nya harus kuat dulu. Ora, kapan?
walaupun passion tetap cuan for life gitu. Oke, masuk. Cuan for life. Kalau Mau ngomong aku suaranya sih Nyantol. kalau aku sih apa ya? Pertama itu hobi mas. Hobi yang gimana? Hobi itu berimbas kepada yaitu money oriented. Pertama kalau hobi itu kita apa ya? eh, Secara melakukan itu enak loh. Contohnya nih di sini kan wilayah di Songgoriti yang pengalaman saya tuh. Aku tuh seneng kopi itu. Terus ternyata di sini ada potensi yang bisa digali untuk menularkan apa ya? Ilmu-ilmu kayak pasca panen atau apa sih. Sebenarnya kita dihilir. Pernah kita ngobrol sama teman-teman kalau menurut aku sih kopi itu media penyambung lidah lah istilahnya. Coba ya sekarang teman-teman dong pengen kemana aja pasti ngopi karena ngopinya. Padahal di situ ya saya bukan kopi pun yang dipesen gitu loh. Tapi kan udah mindset kan ya. Sesuai terkadang ya wader kayak apa itu kan. Cuma kalau apa ya garis besarnya di mana passion atau hobi itu yang bisa berguna buat apa ya? Buat money itu lah seenggaknya. Masa apa? Sama yang dibilang sama Pak Ami atau Mas Zanu tadi, kalau kita mengembangkan tanpa adanya embel-embel itu ya susah juga sih. Itu. Jadi mau nggak mau balik lagi lihat realita. Itu loh. Realita lapangan kan beda sama. Iya. Kalau aku dulu tuh kenapa gambarnya tuh lumayan orang bosenan kan, kerja apa 1 tahun bosen tinggal. Karena ini aku mau kok fokus nah gitu. Karena aku tahu aku senang orang datang ke cafe shop pesan apa kita ngobrol, lihat mereka ngobrol, bukan masalah kopinya, kopinya yang set lah atau nggak masalah. Sebenarnya aku lihat orang datang mereka ngobrol asik, itu aku seneng banget gitu. Dan kalau kita juga semakin kesini kok ya ini jalanmu Jalan enjoy. kan di sini teman-teman pasti dari kopi juga sudah pernah lah ya kopi dari manapun, dari Sabang sampai Merauke. Menurut teman-teman buat Kota Batu sendiri bisa nggak wisatawan ataupun orang-orang luar ke sini mencari suatu hal tentang kopi tadi? Contoh kayak Aceh, kopi Acehnya, Toraja ya, kopi Torajanya gitu. Sedikit mas ya, kalau dari pengalaman dari 2016 sebenarnya aku passionku malah kontraktor mas, kontraktor arah belat. Terus apa ya nggak feel kayak ikut perusahaan atau apa. Nah kan aku pengen itu apa ya mengembangkan pertama itu di passion kan. Pertama aku hobi kayak masa atau di perkopian. Nah 2016 aku awal itu resign dan udah di Songgoriti kan. Di situ tempat apa ya ada potensi itu yang enggak dimunculkan oleh lokal, oleh termasuk atau pemerintahan. Justru malah kan ini tegakan dari perhutani mas kalau yang di daerah Songgoriti sendiri. Nah itu pertama aku masuk itu ke petaninya, aku coba tanya sama mereka, loh pak selama ini diapain kopinya itu? Ya biasa lah gitu. Ya paling dipetik, dijemur langsung dilempar ke tengkulak. Itu dengan nominal yang ya kalau aku sih ya kurang lah menurutku. Masalah apa? Kopi itu kan setahun sekali. Nah, kita gerakan terus coba aku ngobrol sama teman-teman, terus aku akhirnya beberapa kali itu datangin teman-teman ke kebun. Akhirnya coba melakukan kebun lah. Nah di situ akhirnya ada sinergi sama petani, termasuk ada beberapa petani itu yang akhirnya kita angkat kopi mereka. Ayolah bangga dengan kopi lokal sendiri. Nah salah satunya kita angkat itu kopi Songgoriti. Ada kopi Panderman, kopi Pujon, Cobaan Putri. Sebenarnya mereka itu apa ya? Gampang sih kalau petani. Aku nanam nggak apa-apa, yang penting aku katanya tabuhan dia, katanya proses apa. Nah mereka kan old school lah. Itu sih mas kalau sedikit pengalaman sih. Nah alhamdulillah sampai sekarang sih itu. Jadi sekarang nggak langsung teman-teman desa sendiri kalau misalkan ada kayak selamatan desa
atau kayak orang Siskampling atau pemuda-pemuda apa ya, Karang Taruna kumpul, aku pasti kasih mereka kopi mereka sendiri. Loh kok enak kopi nih, loh, itu kopimu sendiri. Ya, minimal kan mereka bangga dengan kopinya sendiri itu loh. Nah itu loh, kayak misalkan Gayo, itu beberapa temen ngobrol sih, nggak ada orang Gayo yang minum kopi luar atau kopi luar dari Gayo. Nah itu loh, yang itu ya malah kita bangga dengan kopi-kopi luar. Kenapa kok kopi lokal sendiri nggak diangkat gitu loh? Itu kan cuma masih banyak sih, itu masih bisa dikembangin lagi atau diapain lagi, masih banyak faktor lah mas itu sih. Kalau dari kopi lintas Arjuna Ya, kalau saya kembali lagi, kalau masalah kopi itu kan kenikmatan ya, kenikmatan. Jadi kalau dibilang kopi Gampit, kopi Aceh, ya jenis-jenis kopi itu nggak bisa bilang oh ini lebih enak, lebih enggak. Jadi kembali lagi dari kopi itu selera dari si penikmatnya. Kadang kita tergantung nanti kemasan kita untuk menjualnya ke konsumen ya. Misalkan sama-sama kopi si A, kita jualnya di terminal tapi katanya di kafe dengan harga yang berbeda. Tapi kopinya sama, tapi karena suasananya berbeda, jadi harga bisa berbeda. Saya salah satu penggiat kopi tapi dilarang minum kopi. Sama Pak dokternya enggak boleh. jadi minum kopi tapi sewajarnya. Jadi kalau waktu tapping ya Nah, teman-teman ini ya diambil bisnisnya. kalau Wajarnya. apalagi jago ireng ya namanya aja jago ireng kopinya nggak ada yang nggak strong kabe iya nggak Karakter Ya, ngabluan. apa ya kalau aku sih sempat melewati beberapa tren edukasi tentang kopi ya. Kalau misalnya kayak tadi bahas bisa nggak sih di Kota Batu bisa jadi primadona di kota sendiri gitu kan. Sebenarnya awal 2013-14 dulu itu yang kita tahu itu kan Gayo, Mandailing kayak gitu kan. Maksudnya wilayah yang besar untuk dijangkau sama orang-orang yang peminum kopi baru. Terus berkembang sampai mulai gunungnya ya kan. Sekarang tren lagi nama. Jadi seharusnya itu kalau aku rasa setiap kopi yang di daerah tersebut nih, misal dulu Halu ya, dulu Halu terkenal dengan halunya, sekarang trennya berubah dengan nama desanya, Mekarwangi dan segala macamnya. Nah itu tuh harus kita ikutin juga deh, karena perkembangan kopi nggak melulu tentang idealis itu aja. Tapi gimana ketika pasar minta sesuatu yang baru, meskipun itu dari single origin nih, misal ketika head to head sama single origin yang lain, tapi ternyata kurang menarik nih. Nah bukan masalah peminumnya atau kopinya, mungkin tren yang sekarang anak muda, home brewers atau toko-toko apa ya kayak jual kopi dari beberapa kedai-kedai gitu membutuhkan kayak tadi kemasannya jauh lebih menarik atau pengenalan bisnis jauh lebih unik atau kayak gimana, itu mungkin bisa membantu supaya orang bakal lebih suka dan kita bisa mengenalkan jauh lebih enak. jadi yang dari aku tangkap tadi mulai dari petani, roastery, barista ataupun owner dari kafe ya harus bareng-bareng lah kita. Ya. Bareng-bareng kita ngangkat tadi. Dalam artian PR-nya apa dulu? Contoh petani. Ya udah. Mau nggak mau nih ya. Mau nggak mau kita juga harus menyempatkan lah ke petani dulu. Habis dari petani, anggap aja petani udah enak nih. Terus dalam artian kita lepas tulis jalan lah mereka. Baru kita grocery kita di Soalnya kalau kopi diproses udah benar, kayak misalnya Mas Amir pendampingan udah baik, udah petik merah segala macam, si roaster juga udah dapetin profiling yang bagus, misalnya kopi shopnya udah dikemas dengan baik, tapi mentransferkan cerita itu ke customer juga nggak dapet, pun customer juga nggak akan tahu gitu loh. Jadi panjang sih rentetan itu, panjang. Semua sektor kayaknya harus gerak, harus bareng-bareng. Sekarang kopi aja kalau misalnya roaster pasti butuh desainer kan buat nge-tweet desain kopi packaging. Nah itu kan upaya-upaya untuk lebih mengenalkan gimana sih potensi kopi itu di daerah itu sendiri gitu.
Berarti lagi-lagi yang kita butuhkan adalah kreativitas. Iya nggak Mas Yan? Karena berkembang sih. Iya. Kita dari tahun ke tahun pasti berkembang. Betul. Kopi bentuknya gitu-gitu aja, Bro. Alat aneh-aneh kan. Alat kopi aneh-aneh Rek. Lagi-lagi yang dimainkan. Iya. Sama ini. Oke. Apa lagi nih? Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan tentang Kalau Oke, tanya gitu. kalau misalkan bahas kopi lokal ya, bahas kopi lokal, ya bener sih apa yang dibilang sama Asep tadi. Jadi rentetannya itu panjang banget dari hulu ke hilir, itu semua harus bersinergi gitu kan, sinergi kreatif. Iya. Kasih poin. Poin tambah Harus bersinergi, harus kreatif dan harus bersama kan. Jadi bener sih kalau misalkan dari petaninya ini udah istilahnya dia udah punya punya bekal, proses udah bagus, biji udah kualitasnya udah bagus juga, terus si roasterinya udah keren profilnya dan bisa jual ke beberapa tempat di luar pasar lokalnya ya. Tapi ya yang paling penting informasinya ke customernya itu sih. Nah kalau informasi ke customer menurutku ada satu hal lagi yang bikin agak susah, itu tren. Jadinya kalau di 2 tahun terakhir ini kan trennya lagi ke arah yang mixologi ya, lagi ke arah mixologi. Jadi pasar nih nggak mau tahu, atau pasar ini nggak peduli kopinya dari mana, yang penting minumannya yang oke gitu. Apa gitu. Dari ya rasa apa gitu, atau nama minumannya yang aneh-aneh itu sih. Jadi kalau misalkan mau ke arah ngenalin kopi lokal, tak rasa juga mulai munculin kita harus bisa ngalahin tren sih, istilahnya kita Bikin tren sendiri. bikin tren baru. Kalau dulu kan mungkin temanya edukasi ya Man ya. Misalnya era tahun 2016-17 tuh customer itu ngopi diajak edukasi. Tapi untuk sekarang mungkin trennya bisa berubah. Edukasi kan mungkin bisa lewat media sosial tapi ketika head to head langsung sama customer, ya itu tadi kayak dengan minuman yang unik atau apa, mungkin itu jadi diajak konten jadinya. Ini misal kedai kopi Sambatu kompakan upselling itu juga bisa berarti. Ya bisa sih Mas. Karena aku pernah ada tempat mana ya, jadi satu kota dia kan punya kopi sendiri, semua roastery dikumpulin dan dia tur ke daerah-daerah semua. Yang diturin kopinya aja, kita nggak usah kan kayak sama kita nih. Kopinya aja. Jawa sama. Jadi ada penanggung jawabnya tiap daerah gitu. Oke. Jadi nggak bisa kita lagi kopi Kota Batu, tur di sini. Sebenarnya itu menurutku cara paling efektif sih untuk mengenalkan. Ya, bahkan kita nggak usah repot-repot bikin marketing atau apalah. Yang penting ya tadi yang gambarkan tur kemana, ya yang ramein daerah sana. Kita udah nggak saya tur, kita cuma tinggal repost ke nyabut lagi bayarnya. Menurutku kayak gitu. ya sih, soalnya ya itu tadi sebenarnya aku lihat kultur budaya tiap kota itu juga beda. Maksudnya itu juga pengaruh juga gimana cara kita ngedeliverkan si kopi ini sama orang-orang Batu, macam-macam juga. Dulu kalau aku belajar dari ada beberapa roastery di Jogja itu, dia menamakan sebuah nama kopinya itu dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Akhirnya orang itu kayak tertarik untuk membeli, terlepas dia nggak tahu nih originnya dari mana, tapi ketika dibuka tempatnya atau apa jelas gitu, oh ini dari ini. Jadi nge-branding kopi dari single originnya itu nggak melulu tentang nama dan gunungnya aja. Untuk tren yang sekarang gambar misalnya kayak dulu kan rame pink halu banana semisal, jadi akhirnya membuat orang itu kopi kok pink dan pisang gitu misalnya gitu kan. Nah kayaknya kreatifnya itu di Batu harus, karena tren yang sekarang kan lagi kayak gitu, mainan reels, main Instagram, apa kayak gitu. milenial Ya memang kayak gitu sih sekarang soalnya keadaannya. Kalau kita edukasi head to head sama customer, kadang customer ke coffee shop nggak melulu tentang pengen tahu kopi gitu loh. Kadang cuma pacaran atau nyelesain masalah apa sama pacarnya gitu. Edukasi kopi. Abang ngamuk. Jadi mau nggak mau, lagi-lagi
kan banyak yang ngomong juga nih, aku sempat dengar juga apa bagus terus ada Islami itu lah kok lah aku sih dua iya Tahu bahasa Indonesia ya nanti. sama kata-kata roastery apa nanti minta tolong ya. Soalnya kan banyak teman-teman nanti yang lihat karena yang lihat satu Indonesia bahkan lebih Iya. Pokoknya semua yang bisa belum berbahasa balik sampai Indonesia. akhir balik ya. itu Dinar belum. gimana kalau teman-teman itu celetukan kayak tadi itu Aku ya pengen buka gambar. Kalau bisa loh jelas. enggak apa-apa kan baru buka tempatnya orangnya kan udah lama saya direct Apa? usah direct oke Seenggaknya malah kalau misalkan banyak yang lebih buka kan berarti banyak yang lebih datang ke coffee shop, banyak yang lebih kenal ke kopi. Nanti dari situ ya emang jadi kan istilahnya pasarnya mentah nih, mentah ya. Yang penting ke coffee shop, yang penting ngopi, pesennya Joshua ya kan, pesennya matcha. Tapi seenggaknya mereka tahu bahwa oh ada kopi, ada varian kopi ini, dijelasin walaupun nggak paham, seenggaknya denger. Ya dari situ sih awalnya emang dari situ. Itu tapi kalau buat beberapa paling teman-teman yang udah ngerasain Kak Camir yang udah benar-benar senior ini Asep 2089 ya dari 2008 mulai dari 2012 ya 2012 mulai masuk ya 2014 itu wes awal-awal itu ya emang gitu sih. Jadi ya edukasinya mulai dari benar-benar 0 ke 1 ke 1/4 ke iya jadi panjang ya, banget. bener. Kopi yang bening kayak teh. Nah sekarang balik ke 0. Inside joke. Ya itu justru menarik ketika headline pertama tadi kita bahas antara passion sama uang ya kan. Harusnya memang kayak gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya ditanyain kenapa banyak kedai kopi yang buka, terus banyak kedai kopi yang tutup, banyak kedai kopi buka lagi, yang Tutup gila-gilaan gitu. Ya pasti hubungannya sama passion itu tadi. Maksudnya passion itu di sini kan bukan gairah untuk membuat kopi aja, tapi kopi kayak Mas tadi Mas bilang kopi bukan hanya sekedar kopi. Jadi dari passion yang mana? Maksudnya contoh, aku punya teman fotografer nih, cuman dia suka banget melihat orang moto orang bikin kopi gitu. Terus dia bikin coffee shop yang punya template apa ya bagus gitu loh, fotogenik lah misalnya. Nah itu kan berkat dari passion juga. Ya sebenarnya akhirnya pengolahan maninya itu tergantung sektor dari mana kedai kopi itu punya karakternya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kenapa banyak orang buka kedai kopi ya mungkin karena passionnya juga macam-macam. Nggak hanya melulu tentang kopi gitu. Cuman ujung-ujungnya itu kopi itu kopi. apa ya mungkin cherry gitu kan. Tapi kalau barista ditanya kopi itu apa mungkin itu adalah dia bilang beans. Kalau roaster ditanya kopi itu apa mungkin beda-beda kan. Jadi passionnya pun akhirnya sekarang ngerucut gitu loh. Passionnya macam-macam. Ada yang bikin kedai kopi khusus buat apa itu namanya outlet face to go kayak kopi cepat kopi to go kayak gitu kan ya pasti ada passionnya di situ tapi kan beda passionnya menanggapi si kopi itu kan. kalau kopi buat party Kayak pernah tahu. tahu lah Gua pikir ini apa? Tapi gini sih lah cariku ya. Membahas lagi tentang hulu hilir, passion atau bisnis, dan dihubungkan dengan ngangkat kopinya Kota Batu. Balik lagi sih solusinya, bukan solusi sih, jawabannya itu ada di hulu dan hilir. Kalau dari hulu petani harus bisa meyakinkan lah kalau kopinya itu layak dinikmati. Nanti dari hilirnya kafe pun juga harus bisa mengiklankan juga ke konsumen juga kalau kopinya itu juga enak. Dan tentang passion dan bisnis, yes kalau bisa dua-duanya jalan. Jangan sampai menyiksa batin ya. Cuman ini kan. Passion tok gak ono duwike. DP kapan belum Iya, orang yang hobi koleksi perangko aja jadi duit, Pak. lagi-lagi biar Tuhan yang menjalankan Iya. Perjuangan. oke ada lagi nggak ini pertanyaan dari teman-teman dari yang penikmatnya juga atau enggak Ya penikmat. Aku sih sebagai penikmat ya di sini.
Apalagi sekarang trennya apa ya, nggak kantor, nggak perlu punya kantor atau kemana. Coffee shop itu sebagai salah satu opsi tempat kita bekerja di mana kayak gitu kan. Itu kita mau meeting sama siapa, itu ke coffee shopnya siapa, kayak gitu sih. Trennya ya enaknya sekarang itu bisa milih mau di mana coffee shop. Kalau dulu kan ya rada Bisa angel. rawami menjadi gawe gede. Iya. Anu kuwi. Lesehan. Kade kerja. Ambil beluk searah-arah. Bener-bener. Sekarang Jadi pemilik uang. Oke. Mungkin itu tadi sedikit obrolan seru kita ya. Ini seru banget ini. Karena nggak ada pembatas, nggak ada background apa-apa. Jadi kita seneng kopi. bener. Tujuan International Cafe Day itu ya untuk semua, ya untuk orang yang suka kopi aja kan. Jadi itu tadi sedikit obrolan kita tentang kopi di Kota Batu dan juga menyambut International Cafe Day yang dirayakan oleh seluruh dunia. Salam sinergi kreativitas bersama G-Craft Kota Batu. Ini nih. Aduh. Aku Tapi aku mau. Anda nggak boleh